dari kelas 5C dengan anggota Saya Dwi Ratnasari dengan NIM terakhir 125. Saya Salsabila Rida Lukiana dengan NIM terakhir 097. Saya Kartika Isnai Ihwani dengan NIM 116. Saya Joanna Prameswari dengan NIM belakang 130. Saya Fadila Marsyafifah dengan NIM terakhir 122. Saya Rizky Adinda dengan NIM akhir 124. Saya Begita Purwaningsi dengan NIM akhir 113. Jadi kelompok kami akan membuat sebuah tutorial mengenai aplikasi yang dimana nantinya aplikasi ini dapat membantu kegiatan belajar mengajar dalam penerapan kurikulum merdeka. Beberapa aplikasi yang akan kami berikan tutorialnya, yang pertama ada Canva, PowerPoint, Quizzes, dan juga WordWall. Berikut tutorialnya mana? Berikut tutorialnya. Oh ya, dan di sini juga masih ada satu anggota teman-teman, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fayed. Name terakhir saya 100 dan di sini saya sebagai editor dari video ini. Silahkan nikmati videonya. Untuk selanjutnya adalah aplikasi Canva. Canva adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk membuat berbagai desain konten visual. Jika menggunakan Canva, tidak perlu kemampuan desain yang profesional karena tersedia berbagai fitur gratis yang mudah digunakan, sehingga proses pembuatan desain akan lebih mudah dan lebih cepat. Canva ini bisa digunakan untuk membuat buku, membuat poster, membuat komik, dan juga banyak lainnya. Untuk pembuatan Canva atau penggunaan Canva ini akan dijelaskan oleh Dinda. Ya, ini ada dokumen, whiteboard, presentation, social media, video, print produk, dan masih banyak lagi. Presentasi yang ada di Canva ini sedikit berbeda dengan yang ada di PowerPoint. Ketika PowerPoint kita harus mencari template yang itu saja. Di Canva lebih memaksimalkan kreativitas bagi para penggunanya, jadi sudah tersedia template yang unik dan juga menarik yang pastinya bisa digunakan. Di sini saya akan mencoba membuat poster. Jadi di Canva itu kita tidak perlu membuat desain dari nol, maka dari itu sudah seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Tika bahwa di sini itu bahkan orang tidak bisa mendesain pun bisa membuat suatu poster. Ini kita buka bagian create a design tadi, lalu kita pilih poster. Ini kita bisa memilih beberapa template yang bisa digunakan, seperti ini di bawah ini sudah ada sugesti untuk template yang bisa digunakan. Namun bagi Canva ini mereka memiliki pilihan untuk Canva Pro dan juga Canva biasa. Untuk desain-desain yang seperti ini yang ada logo Pro-nya ini berarti kita hanya bisa menggunakan, dan juga untuk bisa menyimpan data yang sudah kita buat itu kita perlu menggunakan aplikasi Canva Pro. Tapi di sini saya akan memilih yang gratis saja, yang tidak perlu Pro. Misalnya dari desain ini, tidak perlu khawatir jika akun kita tidak Pro itu bukan berarti kita tidak bisa mendesain, karena Canva juga tetap menyediakan desain yang tidak usah berbayar tapi masih berkualitas. Seperti di sini contohnya. Di sini misalnya di bagian atas masih terlalu sepi, kita bisa tambah awan. Di sini kita cari elemen. Untuk pencariannya itu lebih mudah dan juga lebih bervariasi ketika kita menggunakan bahasa Inggris. Untuk menulis keywordnya, mungkin di sini kita tambahkan clouds atau awan. Lalu kalau kita ingin membuat bentuk yang sama, tinggal kita klik duplicate, lalu ini ada. Lalu jika kita ingin membuat awan ini dibentuk berlawanan, kita bisa klik flip, lalu horizontal, atau kalau mau vertikal juga bisa. Kita akan membuat seperti ini. Lalu di sini apabila di bawah terlalu banyak, kita bisa menghapus beberapa elemen seperti ini, atau kita mau menambahkan orang, di sini kita bisa orang atau tumbuhan, kita bisa tambah seperti ini.
Kita bisa see all, ada grafik, foto, video, dan juga bentuk. Di sini saya pilih grafik karena kita sedang membuat poster. Misalnya ini, kita taruh di bawah sini, kita kecilkan. Kita taruh sini. Lalu apabila kita ingin membuat tulisannya sedikit melengkung, kita bisa klik tulisan ini, lalu kita klik effect, pilih curve. Lalu di sini ada pilihan mau curve atau sebengkok apa tulisannya, kita perkecil maka tulisannya akan seperti ini. Lalu seperti ini. Atau kita akan mengedit tulisan yang di sini hanya untuk selama hari bumi. Sudah. Ini kita sudah bisa membuat poster tanpa kemampuan desain yang harus kita kuasai. Kita sudah bisa membuat poster dengan mudah dan juga bagus. Untuk cara menyimpannya, kita tinggal klik share. Lalu di sini ada pilihan download. Lalu akan disugestikan bentuk apa ya, format apa untuk di-save-nya. Di sini PNG, kita download. Lalu di sini saya akan menunjukkan Canva dengan tampilan Pro. Tampilannya masih sama, namun di sini banyaknya pilihan yang bisa kita pilih, pilihan template yang bisa kita pilih, sehingga lebih bervariasi. Ini kita bisa memakai semua pilihan template ini karena Canva kita sudah Pro. Misalnya di sini saya akan memilih, tapi kembali lagi, apabila Canva kita tidak Pro, kita masih bisa memilih ilustrasi-ilustrasi yang tidak berlogokan Crown dan bertulisan Pro. Seperti ini masih banyak sekali pilihan yang tidak perlu menggunakan aplikasi Canva Pro untuk bisa mengaksesnya di sini. Tapi saya akan membuat, misalnya kita pilih ini. Kita pilih customize this template. Misalnya kita di sini akan membuat modul ajar. Oke. Lalu sudah kita pilih covernya seperti biasa. Lalu kita ingin membuat halaman isinya, tapi masih menggunakan tema yang serupa, maka kita bisa duplikat covernya. Lalu kita bisa hapus bagian-bagian yang sekiranya perlu dihapus. Misalnya kita Ctrl A saja, ini nanti akan menghapus semua item. Tersisa hanya warna belakang. Lalu di sini kita bisa elemen, kita pilih square. Lalu di sini kita akan pilih shape. Lalu kita kecilkan.
Lalu misalnya kita di sini akan mencari elemen kids. Ini kan di sini berlambangkan pro, kita bisa tetap pakai, kita letakkan di sini misalnya. Seperti tadi, kita bisa duplikat ini langsung untuk mendapatkan desain yang serupa. Kalau ada kesalahan kayak ini, kita tinggal klik undo. Kita bisa menggunakan anak ini lagi, kita duplikat. Lalu kita ingin membuat mereka berjalan di arah yang berbeda, kita bisa flip horizontal, maka ini akan mirror atau berlawanan seperti ini. Lalu kita untuk menyimpannya sama, kita share, kita download. Atau sugesti, kita akan menyimpan dokumen kita dalam bentuk apa. Nah, perbedaannya lagi di Canva Pro ini, kita bisa menyimpan file yang sudah kita buat dengan kualitas atau size yang tinggi, sehingga untuk kualitasnya sendiri dia akan lebih tinggi dan lebih high quality desain dan juga lebih jelas gitu untuk desain yang kita buat. Lalu kita bisa download. Sudah selesai. Dan yang akan terjadi jika kita menggunakan template Pro di Canva biasa itu, maka kita tidak bisa menyimpan apa yang sudah kita desain sebelumnya. Jadi kita cuma bisa mendesain tanpa bisa menyimpan file tersebut. Sekian presentasi dari Canva, dilanjutkan dengan presentasi untuk Word Wall. Aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi WordWall. Berbasis website ini dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan, memasangkan, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan, dan lain sebagainya. Menariknya lagi, selain penggunaan dapat menyediakan akses media yang telah dibuatnya melalui daring. Juga dapat diunduh dan dicetak pada kertas. Aplikasi ini menyediakan 18 template yang dapat diakses secara gratis, serta pengguna dapat berganti template aktivitas satu ke aktivitas lainnya dengan mudah. Kegunaan WordWall sebagai media pembelajaran yaitu salah satunya yaitu sebagai pendekatan paling efektif dalam pembelajaran. Mengenal peserta didik dengan lebih dekat. Pada zaman saat ini, peserta didik cenderung lebih dekat dengan yang digital, seperti media sosial dan game. Oleh karena itu, tenaga pendidik dapat memanfaatkan game edukasi sebagai alat untuk mendekati peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian fungsi dari WordWall yaitu yang pertama, merangsang perkembangan daya pikir dan kepekaan peserta didik. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan bermain yang menarik, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga yaitu meningkatkan logika dan pemahaman peserta didik. Kemudian yang keempat, media edukasi 2 arah yang interaktif. Jadi aplikasi WordWall ini berisi tampilan layar yang warna-warni disertai dengan lagu latar belakang yang menyenangkan, akan mempermudah peserta didik mengingat materi ajar. Selain itu juga melalui permainan-permainan menarik, suasana kelas menjadi lebih interaktif, peserta didik menjadi antusias dengan materi yang diberikan. Oleh karena itu, kemampuan
membuat permainan-permainan atau game pembelajaran sangat dibutuhkan tenaga pendidik dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan Wordwall untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Untuk bisa membuat sebuah games atau permainan di Wordwall, kita bisa buka saja wordwall.net. Kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, sebelum membuat sebuah games, kita masuk ke akun yang sudah dibuat. Di sini kita bisa mendaftar menggunakan akun email kita ataupun bisa dengan cara manual. Ada beberapa fitur di Wordwall. Yang pertama ada Home. Di sini Home sebagai halaman beranda. Kemudian ada fitur. Fitur ini merupakan halaman yang menampilkan apa saja keuntungan dari menggunakan Wordwall. Langsung saja kita klik buat aktivitas. Nah, di sini kita disediakan 18 template yang bisa digunakan secara gratis oleh kita. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah permainan yaitu Unjumble atau disebut tidak campur aduk. Langsung saja kita klik. Nah, Wordwall ini sudah menyediakan template dan kita tinggal mengisi saja. Di sini ada judul kegiatannya, kita isi dengan susun kata menjadi kalimat yang benar. Selanjutnya kita ketik kalimat yang akan kita gunakan sebagai soal dalam permainan ini. Di sini saya akan mengetik kalimat yang pertama, ibu memasak ayam goreng di dapur. Jika kita akan menambahkan kalimat, kita klik saja tambahkan kalimat lagi dan seterusnya. Soal yang kedua, Syahla membeli sayur di pasar dan kita tambahkan kembali soal ketiga, Mareta menari jaipong di panggung. Di sini saya membuat contoh 3 kalimat saja atau 3 soal dan maksimal 50 soal. Jika sudah, maka kita klik selesai. Nah, pada halaman selanjutnya kita scroll ke bawah, maka kita disediakan beberapa tema yang akan dibuat atau digunakan. Di sini saya akan memilih tema di bawah air. Lalu kita klik start dan inilah permainan yang sudah kita buat. Cara bermainnya, kita susun kata per kata ini menjadi suatu kalimat yang benar dengan menggeser seperti ini. Lanjut ke soal yang kedua, seperti ini. Dan soal yang ketiga, seperti ini. Nah, jika sudah selesai mengerjakan permainan tadi, maka akan muncul skor yang diperoleh beserta waktu pengerjaannya. Kemudian, di sini kita bisa membagikan permainan yang sudah kita buat kepada peserta didik dengan cara klik membagikan, lalu kita pilih pada tingkat sekolah dasar, kelas 2, usia 6-9 tahun dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Langkah selanjutnya kita klik menerbitkan, kemudian kita salin dan selesai. Di sini tampilannya sudah membagikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai media presentasi multi-slide. Aplikasi ini sangat populer dan digunakan di berbagai bidang seperti pelajar, perkantoran, bisnis, dan pendidikan. Kelebihan dari Microsoft PowerPoint yaitu yang pertama ada ekspor dalam berbagai format, yang kedua ada integrasi dengan aplikasi Microsoft Office, yang ketiga banyak kegunaan, dan keempat solusi kolaboratif, kelima
dapat digunakan hampir di mana saja. Untuk tutorial penggunaan Microsoft PowerPoint akan disampaikan oleh Dwi Ratnasari. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tata cara menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu membuka Microsoft PowerPoint. Lalu kita pilih yang blank presentation. Jika sudah muncul, nanti kita dapat memberikan judul pada halaman yang telah tersedia. Contohnya di sini saya akan membuat suatu program untuk membuat soal atau kuis sederhana untuk siswa. Di sini saya akan membuat judul berupa soal hitungan. Lalu kalian bisa menambahkan penyusunnya siapa. Di sini saya akan contohkan nama saya sendiri, yaitu Dwi Ratnasari. Jika sudah, kita dapat menambahkan slide baru dengan cara mengklik tombol New Slide. Ya, jika sudah, ini bisa dihapus saja. Lalu kita bisa membuat soalnya di sini. Contohnya saya akan membuat contoh soal nomor 1, yaitu hitunglah jumlah dari 5 ditambah 3 sama dengan. Untuk menambahkan sedikit variasi, kita bisa menambahkan bentuk. Di sini saya akan menggunakan bentuk elips saja. Kita bisa mengambil bentuknya di tab Insert dan juga di kolom Shapes. Di sini ada yang berbentuk rectangle, round dan corners. Kita klik saja. Di sini kita akan membuat opsi untuk jawabannya, tapi kita akan memudahkannya dengan cara diduplikat dulu bentuknya supaya kita tidak bolak-balik untuk kembali ke tab Insert dan Share. Cara menduplikatnya bisa dilakukan dengan cara Ctrl+C lalu Ctrl+V, atau sama istilahnya dengan copy dan paste. Lakukan seterusnya sampai option yang diinginkan terpenuhi. Jika sudah, di sini saya akan membuat 4 option saja. Bisa dihilangkan background di bentuknya ini dengan cara Shape Fill, lalu pilih yang No Fill. Lakukan juga yang sama dengan bentuk yang selanjutnya. Jika sudah, kita bisa menambahkan teks pada shapes-nya dengan cara klik kanan lalu edit text. Bisa menambahkan tulisan dengan cara ke tab Shape Format lalu text box. Kita bisa menuliskan jawaban yang merupakan hasil dari jumlah 5 ditambah 3. Option A, saya akan menuliskan angka 6.
option C saya akan menuliskan angka 10. Dan di option D saya akan menuliskan angka 12. Untuk penempatan option jawaban ini bisa disesuaikan di tengah atau di mana saja, terserah dengan yang membuat soalnya. Jika sudah, kita menambahkan slide baru lagi dengan cara mengklik new slide dan kita pilih yang title only. Maaf, kita pilih yang blank saja. Di sini kita akan membuat tulisan seperti keterangan yang menunjukkan bahwa siswa itu berhasil menjawab soalnya dengan benar atau dengan salah menggunakan insert, lalu klik shapes dan pilih yang rectangle. Sama halnya seperti yang telah dilakukan tadi, kita mengosongkan background dari bentuk persegi ini dengan cara shape fill-nya kita pilih no fill. Setelah itu kita tulis melalui text box juga keterangan seperti contohnya selamat, jawaban kamu benar. Saya bisa perbesar supaya lebih jelas. Caranya dengan cara yang saya lakukan di sini. Selanjutnya kita tinggal copy saja halaman ini dengan cara Ctrl C dan Ctrl V. Selanjutnya kita bisa mengganti kata ini dengan cara dihapus saja, lalu kita gunakan kata-kata yang tepat untuk menunjukkan bahwa siswa tersebut masih salah dalam menjawab soal yang telah diberikan oleh guru. Di sini saya akan memberikan contoh seperti maaf, jawaban kamu kurang tepat. Ya, jika sudah, kita bisa mulai ke tahap animasinya, yaitu dengan cara kita bisa menentukan jawaban mana yang benar dari jumlah 5 ditambah 3. Jawaban yang benar itu 8, jadi kita klik kanan pada yang option B, lalu kita pilih hyperlink, kita klik di ini place in this document, lalu kita bisa mengklik yang selamat jawaban kamu benar karena jawaban dari soal tersebut adalah yang option B. Untuk sisanya kita bisa melakukannya dengan cara menghyperlink option lainnya dengan cara klik kanan hyperlink sama, lalu kita klik di slide keempat, yaitu yang maaf jawaban kamu kurang tepat. Kita lakukan hal sama pada yang option C dan juga D. Sekarang kita bisa mencobanya dengan cara mengklik slideshow di sini. Lalu kita bisa menekan tombol next. Lalu di sini kita bisa memilih. Lihat perbedaannya, di sini sudah bisa berubah menjadi gambar tangan yang menunjuk, bukan lagi pointer seperti ini. Hitunglah jumlah dari 5 ditambah 3, yaitu hasilnya jika kalian mengklik 6, maka
kita bisa mengulangi dengan cara menekan tombol sebelumnya ini, dan kita bisa menekan jawaban yang benar. Jawaban dari 5 ditambah 3 adalah 8. Maka akan muncul keterangan selamat jawaban kamu benar. Sekian tutorial penggunaan PowerPoint dalam pembuatan kuis sederhana untuk guru. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Sekian video tutorial dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi para guru dan calon guru di luar sana, serta bagi siswa-siswa yang sedang belajar. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari kelompok kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum